Selamat pagi pemirsa. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Tentunya saya Rini Reski. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Berita pertama mengenai Komisi 9 DPR RI yang menilai pentingnya penambahan anggaran melalui dana alokasi khusus non-fisik untuk memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan. Terbatasnya kuantitas dan kapasitas sumber daya manusia menjadi penyebab tidak maksimalnya fungsi pengawasan terhadap industri farmasi di Purwakarta, Jawa Barat. Komisi 9 DPR RI mengungkap hal itu dalam kunjungan kerja spesifik ke Purwakarta. Meski bukan daerah penghasil obat, Purwakarta perlu meningkatkan pengawasan terhadap sarana dan prasarana pelayanan farmasi. Untuk memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan, Komisi 9 DPR mempertimbangkan tambahan anggaran melalui dana alokasi khusus non-fisik. Anggota Komisi 9 DPR Putih Sari menekankan pentingnya pengawasan peredaran obat di lingkup farmasi. Guna memaksimalkan fungsi pengawasan, Panitia Kerja Komisi 9 berkomitmen memperjuangkan penambahan anggaran. Ya, mungkin nanti akan kami panja Komisi 9 DPR RI rumuskan seperti apa di pusat terkait dengan regulasi pengawasan ini, apakah bisa memperkuat alokasi anggaran ya ke daerah, dalam hal ini adalah dana alokasi khusus non-fisik yang bisa dimanfaatkan daerah untuk bisa memberikan edukasi kepada sarana fasilitas kesehatan di bawah, ataupun mungkin juga dengan menambah sumber daya manusianya dan juga memperkuat saya kira secara kelembagaan dan keorganisasian Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena sampai dengan hari ini Badan Pengawas Obat dan Makanan itu baru sampai ke tingkat provinsi, kalaupun ada di kabupaten kota itu baru sebatas loka, dan untuk di Jawa Barat baru ada 2 kabupaten, belum ada di Kabupaten Purwakarta. Komisi 9 DPR juga berkomitmen akan menampung kendala di lapangan untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi panja di tingkat pusat. Dari Jawa Barat, Rian Indrayana, TVR Parlemen, melaporkan. Dan pemirsa, kita selanjutnya akan beralih ke Komisi 10 DPR RI yang di sini menekankan pentingnya peningkatan literasi di Kabupaten Garut. Mengingat hal ini berpengaruh pada peningkatan minat baca masyarakat. Eksistensi pegiat literasi di setiap daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Komisi 10 DPR RI menilai aksi pegiat literasi perlu mendapat dukungan melalui program kegiatan fisik maupun non-fisik. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf saat menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Perkembangan literasi khususnya baca tulis di Kabupaten Garut tercatat selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Garut mencapai 18,41 poin. Nilai itu meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di angka 15. Untuk itu, Dede Yusuf menilai konsistensi peningkatan literasi di Kabupaten Garut perlu terus dijaga. Bahwa bahkan ada desa yang mendorong perpustakaan desanya luar biasa sekali. Jadi menurut kami memang yang seperti ini memang harus didukung dan harus disupport, tentunya melalui berbagai program kegiatan apakah baik fisik maupun non fisik. Dan yang paling penting lagi adalah kalau kita berbicara Garut ya, yang 80% itu hutan, isinya arealnya banyak hutan. Namun kehidupan berliterasinya tidak pernah berhenti untuk bergerak terus. Menurut saya ini bisa menjadi contoh teladan sebagaimana diusulkan pengen menjadi kota literasi atau kabupaten literasi. Saya pikir itu perlu kita support. Sejauh ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut telah mengembangkan layanan melalui tayangan edukatif di ruang auditorium dan mini galeri. Cara itu tercatat mampu menarik minat literasi masyarakat. Dari 75 orang per hari, saat ini meningkat hingga mencapai 500 orang pengunjung per hari. Dari Jawa Barat, Samsul Fajri, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya pemirsa, kita masih akan membahas mengenai Komisi 10 DPR RI yang menilai pentingnya penambahan anggaran guna meningkatkan literasi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI.
Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 09 pemirsa. Komisi 10 DPR RI menyayangkan minimnya anggaran perpustakaan yang dinilai menjadi penghalang dalam mengakomodir kebutuhan terkait peningkatan literasi. Minimnya anggaran menjadi penyebab terhambatnya upaya peningkatan literasi masyarakat di Kabupaten Tegal. Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 10 DPR RI ke Tegal, Jawa Tengah. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari fungsi pengawasan Komisi 10 melalui Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan. Pengawasan dan evaluasi program literasi ini bertujuan untuk merumuskan solusi terhadap permasalahan yang ada di sejumlah daerah. Abdul Fikri Fakih selaku Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI menyebutkan minimnya anggaran perpustakaan untuk Kabupaten Tegal merupakan permasalahan yang perlu diatasi. Anggaran 300 juta rupiah per tahun dinilai kurang memadai untuk mengakomodir kebutuhan terkait peningkatan literasi. Dan temuan yang kita mungkin juga khusus perlu ditindaklanjuti adalah satu, bahwa secara umum anggaran mereka kecil. Jadi tadi disampaikan 1 tahun cuma 300 juta untuk perpustakaan. Di total dengan arsip bisa sampai 1 miliar 1 tahun. Nah, ini kan sangat tidak memadai. Sungguh pun dinasnya sudah naik dari kantor menjadi dinas, artinya seluruhnya 2, tetapi tidak berbanding lurus dengan anggaran. Kemudian yang kedua, tenaga. Jumlah perpustakaan di Tegal mencapai 711 unit dengan 350 unit diantaranya berada di sekolah dasar. Namun sarana perpustakaannya disebut masih seadanya. Dari Jawa Tengah, Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Dari Komisi 10 kita beralih ke Komisi 7 DPR RI yang meminta pemerintah bersama Pertamina untuk memperketat pengawasan distribusi dan juga penjualan BBM bersubsidi, tentunya guna menghindari penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut oleh masyarakat umum hingga wisatawan. Pada tahun 2022, Badan Pengatur Hilir atau BPH Migas mencatat sebanyak 2 juta kiloliter BBM bersubsidi diselewengkan. Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah dan Pertamina memperketat regulasi serta pengawasan
mulai dari distribusi hingga pembelian BBM bersubsidi agar subsidi dapat tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kebutuhan industri. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Pertamina DPPU Ngurah Rai Bali, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Doni Mariadi Ukon menilai kelebihan pasokan atau oversupply BBM bersubsidi di Bali banyak disalahgunakan oleh masyarakat umum hingga wisatawan. Doni meminta pemerintah bersama Pertamina memperketat pengawasan distribusi dan penjualan BBM bersubsidi serta mengimbau masyarakat berkecukupan untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi. Oversupply ini sebetulnya kan tidak tepat sasaran, itu yang pertama. Yang kedua, kembali lagi, masyarakat juga harus sadar diri. Jangan yang disalahkan pemerintah tidak memberikan subsidi. Masyarakat harus sadar sendiri bahwa dia berhak tidak untuk menerima subsidi itu. Contoh misalnya mobil udah bagus tapi dia masih menggunakan Pertalite. Lebih lanjut, anggota Komisi 7 DPR RI Muhtarudin menyebut absennya regulasi menjadi salah satu faktor tingginya penyelewengan. Muhtarudin meminta pemerintah segera menyelesaikan pembahasan payung hukum terkait agar Pertamina dapat menertibkan dan menindak penyelewengan yang terjadi. Sampai hari ini payung hukum tentang pengaturan BBM bersubsidi ini masih belum selesai di internal pemerintah. Harusnya kepresnya harus segera selesai. Sehingga Pertamina punya dasar yang kuat dalam rangka melakukan penertiban dan penyaluran yang lebih tepat sasaran. Dari Badung, Bali, Ferdian Nurrahman, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya masih mengenai Komisi 7 DPR RI yang berharap tata kelola lahan tambang PT BSI dapat menjadi contoh bagi pelaku pertambangan lainnya karena dinilai telah memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Komitmen para pelaku penambangan dalam reklamasi area bekas tambang dinilai masih sangat memprihatinkan. Namun, Komisi 7 DPR RI menilai komitmen anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold, yaitu PT Bumi Suksesindo atau PT BSI, patut diapresiasi. Pasalnya, PT BSI mengelola lahan tambang emas dan melakukan reklamasi dengan baik, sehingga patut dijadikan contoh bagi pelaku pertambangan lainnya. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Deha mengatakan, PT BSI bukan hanya berkomitmen menjalankan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 saja. Selain mengembalikan kondisi lingkungan seperti semula, perusahaan penambang emas ini turut memperhatikan keanekaragaman hayati. PT BSI bahkan memperhatikan siklus hewan dengan mengatur jarak tanam dan jenis tanamannya. Yang menarik, komitmen perusahaan tidak hanya menanam tapi memperhatikan faktor keanekaragaman hayati. Kemudian mungkin jarak tanam ya sudah kelihatan sangat rapat. Kemudian juga cukup memperhatikan persoalan hewan ya. Misalnya mempertimbangkan tanaman biji-bijian yang mengundang burung ya, mengundang aneka satwa, dan ini betul-betul sudah seperti kondisi sebelum ditambang. Selain itu, Bambang menyebut PT BSI telah berkontribusi besar terhadap pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Tercatat PNBP PT BSI secara kumulatif hingga tahun 2023 mencapai 4,2 triliun rupiah. PT BSI juga memberikan dukungan infrastruktur jalan, jembatan, serta bantuan pendidikan melalui dana CSR. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Pemberian penyertaan modal negara atau PMN seyogyanya harus sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan. Yaitu pemirsa Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang mampu memberi manfaat kepada negara dan juga masyarakat. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu, tetaplah bersama kami di TVR 09. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur,
bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 09 pemirsa. Ya, tadi kita berbicara terkait dengan PMN yang diberikan kepada BUMN. Di sini DPR RI berharap harus memberikan dorongan pertumbuhan dan juga memberikan keuntungan bagi negara tentunya ya, Dat ya. Betul sekali. Namun jika tidak memberikan keuntungan bagi negara, maka pemberian PMN sebaiknya dialihkan untuk hal yang lebih bermanfaat. Nah, di sini juga DPR RI pemirsa menilai jika selama ini BUMN hanya bertahan hidup dengan pemberian PMN, namun tidak memiliki konsep bisnis yang jelas dan juga menguntungkan. Lebih baik pemberian PMN tidak diperpanjang lagi daripada semuanya menabrak aturan yang ada selama ini ya. Betul sekali. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Sejak tahun 2018, pemerintah telah mengalokasikan ratusan triliun rupiah dalam bentuk penyertaan modal negara atau PMN kepada BUMN. Tujuan awal pemberian PMN ini adalah untuk mengembangkan BUMN, memperkuat ekonomi nasional, dan meningkatkan pelayanan publik. Namun, hingga saat ini, pertanyaan yang patut diajukan adalah, mengapa investasi besar ini belum memberikan hasil yang signifikan bagi negara? Setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran pembiayaan investasi kepada BUMN. Berdasarkan data dari Nota Keuangan, pada tahun 2018, pembiayaan investasi atau PMN kepada BUMN hanya berjumlah 3,6 triliun rupiah. PMN yang digelontorkan terus meningkat setiap tahunnya, hingga mencapai 71 triliun rupiah pada tahun 2021, meski menurun di tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada September 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan penambahan PMN dalam APBN 2023 dan RAPBN 2024 kepada sejumlah BUMN. Penambahan PMN dalam bentuk tunai sebesar 42,8 triliun rupiah di APBN 2023 diberikan kepada 5 BUMN, yaitu PT Hutama Karya, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, PT Sarana Multigria Finansial, PT Land Industri, dan Airnav Indonesia. Sedangkan dalam RAPBN 2024, PT Hutama Karya direncanakan menerima PMN sebesar 18,6 triliun rupiah, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebesar 3,5 triliun rupiah, dan PT Wijaya Karya sebesar 6 triliun rupiah yang akan dicairkan pada triwulan pertama 2024. Pemberian PMN kepada BUMN merupakan instrumen kebijakan yang sah, terutama ketika digunakan untuk mengatasi masalah keuangan atau memperkuat posisi BUMN dalam industri strategis. Namun,
Dalam kasus di mana PMN belum memberikan hasil yang memadai, harus ada evaluasi yang cermat. Penting untuk dinilai apakah PMN yang diberikan mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika tidak, perlu ada perubahan strategi yang lebih efektif. BUMN yang mendapat PMN harus diawasi secara ketat untuk memastikan BUMN tersebut benar-benar menguntungkan ekonomi negara. BUMN itu salah satu dalam undang-undang itu adalah memberikan manfaat bagi pemerintah, masyarakat, dan mencari keuntungan. Nah, kalau dia tidak memberikan manfaat, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan dorongan pertumbuhan, dan tidak memberikan keuntungan, terus untuk apa kita bertahankan begitu? Tahun ini kita berikan. BUMN juga perlu dikelola secara efisien dan profesional. Masalah tata kelola yang buruk dalam beberapa BUMN dapat menghambat pencapaian tujuan investasi PMN. Perlu ada peningkatan dalam tata kelola perusahaan dan kualitas manajemen. Adanya temuan berulang yang biasa dapat oleh BUMN ini menjadi perhatian kita. Ini artinya menandakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berjalan dengan baik di BUMN tersebut. Nah, ini bagaimana penguatan organisasi ataupun perusahaan AFC ini harus betul-betul dicermati dan dana yang ditempatkan oleh AFC ini betul-betul sesuai dengan tepat sasaran. Dalam menghadapi masalah ini, pemerintah harus berkomitmen meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola BUMN yang lebih baik. Selain itu, evaluasi berkala terhadap investasi PMN harus dilakukan demi memastikan PMN digunakan secara efisien dan efektif. Pemberian PMN kepada BUMN adalah langkah yang serius dan strategis untuk menggerakkan ekonomi dan pembangunan nasional. Namun, agar investasi ini memberikan manfaat yang maksimal, diperlukan evaluasi yang cermat, pengelolaan yang baik, dan komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa dana PMN digunakan dengan bijak demi kepentingan rakyat dan kemajuan negara. Pemirsa, Masjid Al-Alam yang berada di Teluk Kendari menjadi favorit bagi masyarakat sekitar. Masjid tersebut, pemirsa, kerap disebut Masjid Terapung. Nah, tentunya pemirsa penasaran kan? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan.
Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih masih menyaksikan TVR 09 pemirsa. Pemirsa, masjid dengan dominasi warna putih diproyeksikan menjadi ikon wisata religi yang dirancang oleh arsitek asal Sulawesi Selatan Mursyid Mustafa. Tentunya pemirsa, posisi masjid yang memiliki 4 menara tersebut berada di atas permukaan laut dan juga menampilkan kesan elegan sehingga pengunjung akan langsung teringat dengan ikon Burj Al Arab. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan Masjid Terapung di Teluk Kendari pada segmen Intips. Informasi dan tips berikut ini. Selain terkenal dengan wisata bahari Wakatobi, Sulawesi Tenggara punya wisata religi yang cukup fenomenal, tepatnya di Kota Kendari. Kalau pemirsa sedang berada di kota ini, rasanya kurang lengkap jika tidak mengunjungi Masjid Al-Alam. Berada di perairan Teluk Kendari, membuat masjid ini mempunyai julukan unik tersendiri. Masyarakat setempat biasa menyebutnya Masjid Terapung. Selain lokasinya yang anti-mainstream, masih banyak hal unik dan menarik yang dimiliki Masjid Al-Alam. Kita ulas satu-satu yuk. Ikon wisata religi yang dijuluki sebagai Masjid Terapung ini digagas idenya serta mulai dibangun sejak tahun 2010 silam. Tepatnya pada masa kepemimpinan dari Gubernur Sulawesi Tenggara pada saat itu, Nur Alam. Masjid ini dirancang oleh arsitek asal Sulawesi Selatan bernama Mursyid Mustafa. Total anggaran pembangunan yang dihabiskan sebesar 200 miliar rupiah. Masjid ini kemudian diresmikan pada tahun 2018. Selain didesain menjadi lokasi ibadah, Masjid Al-Alam juga terus dikembangkan sebagai spot wisata religi di Kota Kendari. Pengunjung dibuat nyaman untuk menikmati suasana Teluk Kendari dari lokasi masjid berdiri. Posisi Masjid Al-Alam di tengah Teluk Kendari bisa disejajarkan dengan Masjid Al-Rahmah di Jeddah atau Masjid Malaka di Malaysia. Kemegahannya juga bisa disamakan dengan Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin, Brunei Darussalam, atau Masjid Bandaraya Kinabalu, Malaysia, yang sama-sama berdiri di atas permukaan laut. Mengunjungi Masjid Al-Alam Kendari, selain untuk bertujuan ibadah, keindahan arsitekturnya juga kerap diabadikan dalam fotografi. Masjid dengan luas 12.692 meter persegi ini terbagi menjadi bangunan utama masjid, plaza tertutup, dan plaza terbuka. Para pemburu foto kerap menjadikan lokasi ini sebagai salah satu tempat favorit mereka untuk mengabadikan momen berharga. Alhamdulillah saya sudah kedua kali ini ke Masjid Al-Alam. Ini alhamdulillahnya bisa sholat Jumat di sini untuk hari ini. Alhamdulillah luar biasa untuk hari ini. Makanya saya sengaja sholat Jumat di sini untuk menyaksikan secara langsung Jumatan di sini, dan memang luar biasa sekali masjidnya. Di dalam dan jamaahnya pun luar biasa. Alamat lengkap dari Masjid Al-Alam Kendari berada di Desa Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Mengunjungi Masjid Al-Alam cocok bagi pemirsa yang ingin melepas penat karena sibuk bekerja dan berbagai urusan dunia. Sambil memperdalam ilmu agama, pemirsa juga dapat merasakan sensasi beribadah di tengah-tengah teluk yang indah dan cantik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah
agenda DPR RI pada hari ini, Selasa 26 September 2023. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, pemirsa, Komisi 9 DPR RI yang menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan. Dan juga pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Komisi 6 DPR RI rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional, dan Direktur Utama PT Pertamina Patria Niaga. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id, pemirsa. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Rina Reski dan juga rekan saya Jadi Ramadan. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.